Halo semuanya, halo Pak Badrul. Pada kesempatan kali ini, saya Dian Evalin akan membahas mengenai exception handling dan class expression pada pertemuan di minggu ke-14. Konsep exception, jenis-jenis keyword exception di sini ada try, catch, finally, throws, dan throw. Exception sendiri adalah suatu kejadian di mana terjadinya sebuah kesalahan. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan yang bukan berupa kesalahan sintaks, tetapi kesalahan logika, kesalahan penginputan data, dan kesalahan-kesalahan yang tidak terprediksi sebelumnya. Dan semua program aplikasi yang baik pasti mengimplementasikan konsep exception ini. Java menyediakan library yang lengkap untuk penanganan kesalahan ini sendiri. Pengguna bisa langsung mengimport library Java ataupun membuat class exception itu sendiri. Exception kondisi abnormal. Pada bahasa Java, exception merupakan suatu peristiwa yang mengganggu jalannya program secara normal. Yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan yang bukan berupa kesalahan sintaks, tetapi kesalahan logika, sama seperti yang dijelaskan tadi di awal. Oke, kita akan coba di case 3. Oke, di sini ada kasus 3 atau case 3 itu tentang rancangan UML. Rancangan UML ini ada interface keliling, atributnya ada hitung keliling, operationnya double, kemudian ada interface simetri, atributnya simetri putar, interface-nya operationnya double, kemudian di sini ada simetri lipat, operationnya double, kemudian ada abstrak bangun datar, ada hitung luas, operationnya double, kemudian tampil hasil, kemudian ada lingkaran, interface-nya hitung luas, operationnya double, hitung keliling double, simetri putar double, simetri lipat double, kemudian tampil hasil. Untuk persegi panjang kita pakai integer, interface-nya hitung luas, operationnya double, kemudian hitung keliling, operationnya double, simetri putar, interface double, simetri lipat, interface double, kemudian tampil hasil. Kemudian untuk segitiga kita pakai interface alas, operationnya integer, kemudian interface tinggi, operationnya integer juga, kemudian interface hitung luas, operationnya double, kemudian tampil hasil. Kasus 3 di sini kita diminta untuk modifikasi kasus 3 di pertemuan 11 dengan membuat aplikasi I/O dengan buffer reader dan gunakan salah satu exception. Untuk persegi panjang yang diinput variabel panjang dan lebar, segitiga yang diinput variabel alas dan tinggi, dan lingkaran yang diinput adalah variabel jari-jari. Oke, kita ke source code-nya. Di sini kita udah buat dari bangun datar. Package-nya exception. Oke, kita buat di source code-nya. Kita mulai dari bangun datar. Di sini ada abstract class yang menjadi dasar untuk semua bentuk geometris. Kita pakai public abstract class, kemudian bangun datar. Untuk membuat metode abstrak untuk menghitung luas, kita pakai public abstract double, hitung luas. Metode abstrak untuk menampilkan hasil perhitungan, kita pakai public abstract void, kemudian tampil hasil. Kemudian lanjut ke keliling. Interface untuk mendefinisikan metode keliling, kita pakai public interface keliling. Kemudian metode untuk menghitung keliling, kita pakai double hitung keliling. Kemudian ke simetri.
interface untuk mendefinisikan metode simetri kita pakai public interface simetri. Kemudian metode untuk menghitung jumlah simetri putar kita pakai double simetri putar. Kemudian metode untuk menghitung jumlah simetri lipat kita pakai double simetri lipat. Terus kita lanjut ke lingkaran. Di sini kelas lingkaran yang mengimplementasikan bangun datar, simetri dan keliling kita pakai public class lingkaran, extend bangun datar, implement simetri, kemudian keliling. Kita pakai private integer jari. Ini adalah variabel untuk menyimpan jari-jari lingkaran. Kemudian konstruktor untuk inisiasi ya. Jari-jari lingkaran kita pakai public lingkaran integer jari. Kemudian this.jari sama dengan jari. Kemudian kita buat public double hitung luas. Ini adalah rumus luas menghitung lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah jari-jari kali R kuadrat. Kita pakai return math.pi kali jari-jari kali jari-jari. Kali jari. Kemudian public double hitung keliling. Rumus keliling lingkaran 2 kali jari-jari kali R. Return 2 kali math.pi kali jari. Kemudian dan selanjutnya seperti itu. Untuk simetri putar dan simetri lipat kita pakai simetri putar lingkaran adalah tak terhingga. Kita pakai return double dot positif infinity. Simetri lipat sama. Kemudian kita buat tampil hasilnya pakai public void tampil hasil, pakai sistem out.print lingkaran, jari-jari lingkaran, luas lingkaran, keliling lingkaran, simetri putar, simetri lipat. Terus kita ke persegi panjang. Kita buat yang sama dengan lingkaran tadi, cuma kita pakai rumus untuk persegi panjang. Bedanya hanya di situ. Kemudian untuk di segitiga sama, kita pakai interface dan pakai rumus segitiga. Kemudian kita untuk kita kemudian kita ke main kelasnya bangun datar beraksi. Kita pakai public class bangun datar beraksi, kemudian pakai public static void main stringnya. Kemudian kita pakai try untuk buffer reader sama dengan new buffer reader new input stream reader dalam kurung system.in. Ini kita input data lingkaran, kemudian input data persegi panjang, kemudian input data segitiga. Kita buat catch exception menangani kesalahan input. Pakai sistem out.print tanda petik terjadi kesalahan plus a get message. Kemudian kita running. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita buat contoh aja ya. Contoh kita buat masukkan jari-jari lingkaran, kita buat di sini 10. Kita enter. Di sini keluar hasilnya untuk jari-jari lingkaran. Kemudian untuk panjang dan lebar persegi panjang kita buat contohnya kita pakai contohnya 7 dan 4. Kemudian
kemudian kita masukkan alas dan tinggi segitiga, kita pakai 2 dan 4. Nah, ini selesai hasilnya. Seperti ini hasilnya. Baik, seperti itu penjelasan untuk kasus 3 di tentang exception dan handling. Exception handling dan class expression. Terima kasih, salam. Oke, kita buat di source code-nya. Kita mulai dari bangun datar. Di sini ada abstract class yang menjadi dasar untuk semua bentuk geometris. Kita pakai public abstract class, kemudian bangun datar. Untuk membuat metode abstrak untuk menghitung luas, kita pakai public abstract double hitung luas. Metode abstrak untuk menampilkan hasil perhitungan, kita pakai public abstract void, kemudian tampil hasil. Kemudian lanjut ke keliling. Interface untuk mendefinisikan metode keliling, kita pakai public interface keliling. Kemudian metode untuk menghitung keliling, kita pakai double hitung keliling. Kemudian ke simetri. Interface untuk mendefinisikan metode simetri, kita pakai public interface simetri. Kemudian metode untuk menghitung jumlah simetri putar, kita pakai double simetri putar. Kemudian metode untuk menghitung jumlah simetri lipat, kita pakai double simetri lipat. Terus kita lanjut ke lingkaran. Di sini kelas lingkaran yang mengimplementasikan bangun datar, simetri dan keliling, kita pakai public class lingkaran. Extend bangun datar, implement simetri, kemudian keliling. Kita pakai private integer jari. Ini adalah variabel untuk menyimpan jari-jari lingkaran. Kemudian konstruktor untuk inisiasi ya. Jari-jari lingkaran, kita pakai public lingkaran integer jari. Kemudian this.jari sama dengan jari. Kemudian kita buat public double hitung luas. Ini adalah rumus luas menghitung lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah jari-jari kali R kuadrat. Kita pakai return math.pi kali jari-jari kali jari-jari. Kali jari kali jari. Kemudian public double hitung keliling. Rumus keliling lingkaran 2 kali jari-jari kali R. Return 2 kali math.pi kali jari. Kemudian dan selanjutnya seperti itu. Untuk simetri putar dan simetri lipat, kita pakai simetri putar lingkaran adalah tak terhingga. Kita pakai return double dot positive infinity. Simetri lipat sama. Kemudian kita buat tampil hasilnya pakai public void tampil hasil, pakai system out.print lingkaran, jari-jari lingkaran, luas lingkaran, keliling lingkaran, simetri putar, simetri lipat. Terus kita ke persegi panjang. Kita buat yang sama dengan lingkaran tadi, cuma kita pakai rumus untuk persegi panjang. Bedanya hanya di situ. Kemudian untuk di segitiga sama, kita pakai interface dan pakai rumus segitiga. Kemudian kita untuk kita kemudian kita ke main kelasnya bangun datar beraksi. Kita pakai public class bangun datar beraksi.
kemudian pakai public static void main stringnya, kemudian kita pakai try untuk buffer reader sama dengan new buffer reader new input stream reader dalam kurung system.in. Ini kita input data lingkaran, kemudian input data persegi panjang, kemudian input data segitiga. Kita buat catch exception, menangani kesalahan input pakai sistem out.print, tanda petik terjadi kesalahan plus a get message. Kemudian kita running. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita buat contoh aja ya. Contoh kita buat masukkan jari-jari lingkaran, kita buat di sini 10. Kita enter. Di sini keluar hasilnya untuk jari-jari lingkaran. Kemudian untuk panjang dan lebar persegi panjang kita buat contohnya satu angka dong, atau kita pakai contohnya 7 dan 4. Kemudian kita masukkan alas dan tinggi segitiga, kita pakai 2 dan 4. Nah, ini selesai hasilnya. Seperti ini hasilnya. Baik, seperti itu penjelasan untuk kasus 3 tentang exception dan handling. Exception handling dan class expression. Terima kasih, salam.